Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai di produk yang ketiga, yaitu produk Calcimecdi. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga termasuk di dalam kelompok daily consume, kelompok produk yang harus Anda konsumsi setiap hari ya. Kenapa? Karena kalsium, magnesium, vitamin D itu kita butuhkan untuk menjaga kekuatan tulang kita ya, menjaga kekuatan gigi kita ya, juga untuk pertumbuhan kita, terutama pertumbuhan anak-anak ya, anak-anak yang dalam masa-masa pertumbuhan. Kalau bapak dan ibunya pengen anaknya tinggi, nah ini harus disupport dengan Calcimecdi ya. Produknya sudah dengan kemasan baru bapak dan ibu ya, seperti ini ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, sudah ada 3 produk ya saat ini yang kita pasarkan dengan label baru atau kemasan baru ya. Mungkin bukan kemasan ya, tapi label ya. Jadi ada Tridance, ada Calcimecdi, dan ada Join Again. Oke, proses pembentukan tulang seperti apa sih? Tadi Dr. Tris di awal juga sudah sampaikan ya, nutrisi itu penting sekali untuk pembentukan dan perkembangan tubuh manusia, dari mulai anak-anak ya, bahkan dari selama masa kehamilan seorang ibu ya. Jadi selama masih dalam bentuk janin atau embrio itu sebenarnya kita sudah bertumbuh ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di agama Islam kita meyakini bahwa di bulan keempat itu sudah ditiupkan ruh tuh sebenarnya ya, jadi sudah ada pertumbuhan ya. Kalau Anda lagi hamil, istri lagi hamil juga di USG begitu ya, akan kelihatan nih ini udah sebesar apa nih, lingkar kepalanya udah berapa ya, itu kelihatan perkembangannya seperti apa, sudah ada tangan-tangannya, bentuk kakinya dan seterusnya. Nah, karena memang di trimester 1 akhir ya, jadi menjelang masuk ke trimester 4 itu sebetulnya sudah ditiupkan ruh di sana, dan perkembangan itu sebenarnya sudah terjadi dari awal ya. Kemudian ini adalah prosesnya seperti ini, kurvanya ada seperti ini, sampai akhirnya kita sering melihat orang-orang yang sudah usia lanjut itu akan kembali lagi menurun tinggi badannya, jadi kurvanya menurun ya. Di usia-usia 10 ini pertumbuhannya sangat maksimal, kemudian di usia 30 nyaris agak stuck ya, cenderung sudah agak-agak slow gitu ya. Kemudian usia 50-an itu semakin cepat ya pengurangannya dari tinggi tubuh ya. Kemudian sampai di usia 80 itu benar-benar sudah ada bongkok. Kalau Bapak Ibu lihat di gambarnya, itu di bagian belakang punggung itu sudah ada tonjolan begitu ya. Itu karena sudah terjadi proses perombakan tulang kita. Nanti kita akan belajar ya. 2 hal yang sangat penting untuk kesehatan tulang kita adalah, yang pertama, kebutuhan nutrisi untuk tulang itu terpenuhi. Apa sih nutrisi yang dibutuhkan? Iya, nutrisi yang dibutuhkan dan fosfor ya. Proses absorpsi atau proses penyerapannya itu juga berjalan dengan baik ya. Proses penyerapan ini, mohon dibantu Pak slide-nya Tony. Ya, proses absorpsi dari kalsiumnya sendiri itu berjalan dengan baik. Itu 2 hal penting yang harus kita pikirkan ya. Biasanya kita hanya memikirkan asupan saja. Kita hanya memikirkan kebutuhan kita untuk tulang saja, yaitu kalsium dan fosfor ya. Kita tidak memperhatikan apakah kalsium yang kita makan itu bisa terserap secara optimal ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita seringkali tidak berpikir ke sana Bapak dan Ibu. Seringkali kita hanya berpikir kita sudah tercukupi kalsium kita ya, kita makan kalsium kita ya. Dan ini yang menarik Bapak dan Ibu. Kenapa orang Indonesia itu banyak yang terkena masalah osteoporosis? Sementara sebenarnya asupan kalsium kita itu jauh-jauh dari kata cukup ya. Orang Indonesia senang makan ikan teri. Orang Indonesia senang makan ayam sama tulang-tulangnya. Orang Indonesia senang makan ikan sampai seduri-durinya. Desi kalau makan ikan itu kucing sampai nungguin di sampingnya. Ya Desi ya? Ya. Tapi kenapa masalah osteoporosis di Indonesia itu terus meninggi, terus meningkat ya? Karena kita tidak memperhatikan bagaimana proses absorpsi ini berjalan dengan baik ya. Ini adalah komposisi dari Calcimecdi kita. Jadi Calcimecdi ada kalsiumnya, kemudian ada vitamin D-nya, ada magnesiumnya
ya. Jadi 3 komponen utama yang ada di dalam di dalam si kalsi McD ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada vitamin D3. Vitamin D ya. Oke. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, ini proses pertumbuhan tulang. Seperti apa sih? Ya seperti ini ya, seperti tadi di gambar yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ada masa dari usia 10 tahun itu masa puber ya. Ini perkembangannya lumayan di sini. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya anak-anaknya masih di usia 10 tahun ke bawah, push ya, push dengan kalsi McD. Terutama kalau Anda punya tinggi badan yang nggak terlalu tinggi tapi pengen anaknya tinggi gitu ya. Jadi jangan kecil hati Bapak dan Ibu kalau misalnya Anda agak pendek-pendek gitu ya, seperti saya gitu ya, tapi anak saya tinggi-tinggi karena saya push dengan kalsi McD. Nah, ini paling utama banget di usia-usia seperti ini. Puncaknya di mana? Sebenarnya masa puncak itu di usia 30 tahun ya. Di 30 tahun itu sebetulnya sudah relatif agak stuck ya, seperti tadi kita lihat di awal ya. Begitu usia 50, wanita mengalami menopause ya. Kemudian pria juga mengalami walaupun tidak mengalami menopause tetapi juga sudah mulai terjadi perombakan di dalam tulang kita yang namanya disebut dengan proses remodeling. Jadi ada perombakan di sana ya. Itu natural, itu alami ya. Semua orang pasti akan mengalami ke arah sana. Tinggal bagaimana caranya kita untuk meng-cut atau untuk mengurangi terjadinya benar-benar kemerosotan dari tulang kita ya. Kemudian pada usia lanjut Anda bisa lihat grafiknya amat sangat menurun drastis ya. Ini adalah proses pertumbuhan tulang kita. Ada proses modeling, pembentukan. Kemudian di usia-usia 30-40 itu sudah terjadi proses remodeling di mana tulang-tulang itu sudah mengalami pengeroposan, mengalami pengurangan massa ya, mengalami pengurangan matriks, pengurangan isi ya. Nah, ini kalau tidak kita bantu, kita support dari awal ya, otomatis pada saat kita usia 50 tahun sudah banyak yang keropos, sudah banyak yang kopong ya, diginiin langsung hancur tulang kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah proses resorpsi. Proses penyerapan adalah absorpsi, di mana proses absorpsi itu dibantu oleh vitamin D dan magnesium. Makanya kenapa FKC memasukkan unsur magnesium dan vitamin D ke dalam kalsi McD kita, karena sebenarnya yang utama adalah tidak hanya asupan kalsiumnya, tetapi yang memegang peranan penting juga adalah proses absorpsi. Nah, absorpsi atau penyerapan kalsium itu dibantu oleh vitamin D dan magnesium. Karena Bapak dan Ibu lihat pada slide saya, di sini ada proses resorpsi, proses pengurangan kalsium ya, proses pengurangan kalsium. Di usia 20 tahun pun sudah terjadi. Ya. Desi umurnya masih di usia 20-an tahun, tetapi pasti juga akan mengalami kemerosotan atau penurunan asupan dari kalsium. Ya, resorpsi kalsium terjadi. Berapa? 1% per tahun. Kumpulin aja, kumpulin ya. Usia 50 tahun seperti rekan saya Pak Oni. Hah? Belum ya Pak Oni? Kurang. Oh, masih kurang. Ya udahlah, masih kurang ya. Udah, Pak Oni berarti temannya Desi ya, masih di atas 20 tahun ya, tapi belum di atas 50. Oke lah, masih muda ya. Ya mungkin yang sudah di atas 50 tahun atau bahkan yang sudah di atas 70 tahun. Bayangkan 50% akan hilang kalsiumnya per tahun. Bapak dan Ibu bisa proses pembentukan, jadi tulangnya bagus seperti ini. Kemudian di sini ada proses resorpsinya sehingga tulangnya jadi seperti ini. Tulangnya menjadi kropos, tulangnya menjadi tidak kokoh lagi ya. Ada matriksnya yang kebuang, ada matriksnya yang kopong di sini ya. Jadi lihat di sini prosesnya itu penghilangannya, resorpsi kalsiumnya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kita harus jaga. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman yang masih usianya masih 20 tahun ya, seperti Desi, seperti Pak Oni ya baru 23 tahun, itu harus menjaga kokohan tulangnya ya. Setuju ya Desi ya? Oke. Setuju Pak Oni? Setuju. Oke, baik. Oke. Nah, next slide-nya ya yang untuk di Facebook. Oke, baik. Ini adalah manfaat kalsium Bapak dan Ibu.
Jadi sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya untuk tulang saja, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini manfaat kalsium terutama juga untuk apa nih? Untuk produksi sel darah merah. Kemudian apa? Untuk kontraksi jantung, otot jantung ya, itu butuh kalsium. Walaupun 99% kalsium itu adalah untuk tulang ya, yang 1%-nya itu juga penting Bapak dan Ibu. Nah, 1%-nya untuk apa? Ya, antara lain adalah untuk keseimbangan cairan, untuk produksi hemoglobin ya, untuk kerja jantung ya. Nah, ini adalah 1%-nya. Tetapi jangan Anda anggap nilai yang kecil ya. Jadi, kalau Anda konsumsi kalsium McD, berarti Anda tidak hanya menjaga kesehatan tulang Anda, tetapi juga Anda menjaga kesehatan jantung Anda ya. Oke. Absorpsi kalsium seperti tadi saya sampaikan itu sangat dibantu sekali oleh magnesium dan vitamin D ya. Ingat, yang penting dua hal adalah asupan kalsiumnya cukup, kemudian absorpsi kalsiumnya juga berjalan dengan baik ya. Itu adalah manfaat utama dari produk kita. Jadi manfaatnya kalsium McD itu adalah untuk meningkatkan densitas tulang kita atau kekuatan tulang kita ya, supaya tulang kita nggak gampang kropos ya. Kemudian mempertahankan jumlah kalsium ya di dalam tubuh kita. Kemudian juga berperan untuk karena mengandung vitamin D, maka dia berperan dalam proses absorpsi ya, yang tadi sudah kita bahas.